Nah, selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung di Instagram. Kami membahas mengenai intention atau bicara tentang niat. Pak Arfan, ada pertanyaan ya yang muncul dari WhatsApp ini dari Ibu Meliana di Medan ya. Pak Arfan, bagaimana caranya kita bisa merasakan sebuah niat itu? Terutama dari orang yang mungkin kita baru kenal ya. Karena kadang-kadang kan suka dibutakan atau itu rancu dengan keramahannya, rancu dengan cepat akrabnya dan sebagainya begitu. Silakan Pak Arfan. Ya, setiap orang itu sebetulnya sudah diberikan tools oleh Tuhan. Setiap orang ya Pak ya. Untuk bisa mendeteksi ketulusan gitu. Jadi bukan hanya motivator ya? Bukan hanya. Jadi kita bisa setiap orang tuh punya radar gitu loh. Mbak Ola. Sekarang gini contoh ya, misalnya Mbak Ola kan punya tim ya. Tim Mbak Ola ada berapa orang tuh? Katakanlah 10 orang deh ya. Tim Mbak Ola ada 10 orang. Mbak Ola bisa melihat nggak orang-orang di antara 10 orang itu yang niatnya betul-betul tulus ingin melayani? Sangat. Bisa kan? Bisa. Atau ada yang sekedar niatnya tuh hanya pokoknya saya cuman bekerja saja. Yang penting ada penghasilan, cuma nyari duit aja. Atau cuman istilahnya cuman ya sekedarnya aja lah. Memenuhi office hour. Memenuhi office hour. Bisa kan? Bisa. Belajar dari mana? Pengalaman sih. Iya, itu cuma merasakan saja kok. Ketahuan karena semangatnya berbeda. Orang yang ingin melayani semangatnya berbeda. Keluhan-keluhannya itu berbeda. Iya kan? Kalau orang yang ingin melayani, itu keluhan-keluhannya adalah misalnya gimana ya caranya supaya pendengar kita jadi lebih banyak, Instagram kita ini kok kayaknya nggak terlalu jalan ya, gimana ya caranya supaya Instagram kita ini followernya lebih banyak, perlu action apa ya? Keluhan-keluhannya seperti itu. Tapi kalau orang yang hanya sekedar bekerja cari uang, keluhan-keluhannya beda loh. Pasti selalu berkaitan dengan diri sendiri, bener nggak? Iya. Aduh, kapan nih pulangnya? Aduh, kok disuruh masuk juga? Ini kan sekarang sedang PSBB, misalnya gitu. Kapan aku libur? Kapan aku cuti? Nah, itu. Kapan aku naik gaji? Nah, keluhan-keluhannya begitu, gitu. Itu kan kita bisa tangkap, kan? Dan itu kan semuanya mencerminkan niatnya. Jadi senternya itu adalah niat, gitu. Nah, action itu tujuannya kan adalah untuk merekayasa niat sebetulnya. Menyelubungi niat, gitu. Tetapi yang namanya niat itu mengendalikan kita 24 jam. Itu susahnya. Itu Mbak Ola. Yang namanya niat itu mengendalikan kita 24 jam. Jadi ketika kita bisa mengontrol, kita bisa menciptakan kesan yang kita inginkan gitu. Ya, kesan yang kita pingin orang lain menangkap kita seperti ini gitu. Itu ketika kita sedang sadar tuh. Tapi karena niat ini mengontrol kita 24 jam, ada kalanya kita lengah. Dan ketika kita lengah, keluarlah dari mulut kita keluhan-keluhan yang urusannya hanya terkait dengan diri sendiri gitu. Ketika kita tidak sedang merekayasa itu gitu. Dalam kondisi capek, ya, ngeluhnya adalah aduh, susah nih punya leader kayak gini, misal begitu. Aduh, aku merasa ini terlalu berat banget nih pekerjaanku gitu. Ketika sedang capek itu kita sedang lepas kontrol. Ketika kita sedang lepas kontrol, itu keluar aslinya. Nah, susahnya adalah niat itu mengendalikan kita tuh 24 jam. Karena niat itu datangnya dari bawah sadar kita. Baik. Pantes ya Pak Arfan, saya jadi langsung keinget gini. Seseorang yang mentalnya demikian kuat ya, ketulusan dan kemurniannya itu seringkali diuji oleh situasi yang tidak baik begitu ya. Sehingga kemudian akan kelihatan tuh sebenarnya orang ini tuh kayak gimana. Kayak ini loh Pak, kayak misalkan pasukan khusus gitu ya. Itu kan ditempanya luar biasa kan. Mungkin udah dengan situasi yang tidak menyenangkan, dimarah-marahin ya. Keluar nggak nih ya kira-kira keasliannya tuh kayak gitu. Karena ketika kita capek, under pressure dalam kondisi yang terdesak, kita itu lose control. Kita kehilangan kontrol terhadap diri sendiri. Dan akhirnya aslinya akan keluar. Karena aslinya itu selalu keluar dari bawah sadar. Nah, yang namanya niat itu adalah sesuatu kondisi mental yang kita tanamkan di bawah sadar kita gitu. Dan yang di bawah sadar itulah yang kemudian sesungguhnya gambaran diri. Dia mengendalikan semuanya. Dia mengendalikan action, dia mengendalikan result juga, hasilnya juga dikendalikan gitu. Gitu. Jadi sepintar-pintarnya kita, yang namanya orang bohong gitu ya. Orang bohong itu kan nggak bisa 24 jam dia bohong kan? Iya juga ya. Iya, mungkin ada jam. Make up juga pegel ya 24 jam ya. Iya. Itu susahnya di situ. Jadi setiap orang tuh bisa merasakan nanti ada perbedaan gitu. Kok dia sebelumnya ngomong begini, dalam situasi yang berbeda dia ngomong yang lain gitu.
Nah, kalau orang yang dikendalikan oleh niat yang tulus, omongannya selalu sama. Bahkan mengeluh pun selalu mengeluh untuk perusahaan. Mengeluh. Aduh, kok udah sekian bulan ini kok target kita baru 50% ya, kenapa? Gitu, ngomongnya begitu. Selalu untuk kepentingan bersama gitu. Oke. Itu Mbak Ola. Ya. Jadi Anda tidak perlu belajar apapun, ya. Yang penting dengarkan hati Anda. Buka mata, buka telinga, buka hati. Anda akan bisa membedakan gitu. Mana orang yang betul-betul niatnya adalah untuk melayani sesama, bekerja all out. Mana orang yang bekerja hanya untuk cari uang, hanya untuk memenuhi target, memenuhi office hour gitu. Ketahuan sekali. Atau kalau misalnya ada orang yang kemudian berdekat dengan kita hanya memanipulasi saja, Iya. itu kita bisa merasakan. Bisa merasakan, bisa merasakan. Pasti saran-saran yang dia berikan itu pasti saran-saran yang menguntungkan dia saja gitu. Bukan menguntungkan kedua belah pihak gitu. Itu Mbak Ola. Oke. Pak Arfan, ini kita ke WhatsApp dulu, ke WhatsApp lagi yang sudah bergabung ya. Pagi hari ini pas banget dengan situasi saya punya niat baik untuk keluarga supaya mereka wake up dari comfort zone. Saya marahin kok malah melawan ya. Gimana ya Pak supaya niat baik itu bisa diterima? Nah ini mungkin yang tadi Pak Arfan di Surabaya. Pertanyaan saya juga, bagaimana kemudian supaya niat baik bisa diterima ya? Delivernya itu mesti gimana sih niat baik itu? Karena kan saya juga membuktikan gitu, tidak semua niat baik itu ditangkap baik. Niat baik itu ditangkap tapi baik. Yang paling penting, Mbak Ola kepingin niat baik itu ditangkap kan? Nah betul. Itu berarti Anda orang baik. Karena banyak orang yang tidak ingin niatnya ketangkep. Justru gak kepingin ketahuan niatnya apa. Itu menunjukkan Anda bukan orang baik gitu. Orang baik itu mau dia marah, mau dia membahagiakan orang, dia kepingin niatnya tuh ditangkep gitu. Ya. Nah, orang itu ada 4. Ini terkait dengan orang yang tadi niatnya baik tapi kok delivery-nya tidak baik gitu ya. Nah, orang itu ada 4 Mbak Ola. Yang pertama adalah ini dilihat dari niat dan tindakan ya. Orang yang pertama, orang yang niatnya baik, tindakannya baik. Gitu ya. Ini namanya orang baik. Oke, orang baik. Orang baik. Ya. Niat baik, tindakan baik. Nah, yang kedua adalah niat baik, tindakan tidak baik. Ya, ngomong kemudian salah ditangkap gitu. Marah-marah kemudian marah-marah padahal niatnya ingin membangun orang, membangun bangsa, tapi ditangkapnya misalnya melecehkan orang, misalnya begitu ya. Ditangkapnya kok ini orang sombong banget sih. Nah, ini orang yang belum terampil. Orang baik tapi belum terampil. Dia perlu belajar yang namanya communication skill gitu. Ya, dia perlu belajar mengenai bagaimana caranya mempresentasikan ide, mempresentasikan gagasan dengan cara yang baik. Nah, yang ketiga adalah orang yang niatnya tidak baik, tapi tindakannya baik. Kebalikan nih. Nah, ini adalah penipu namanya. Iya kan? Iya betul. Iya kan? Iya. Niatnya nggak baik, tapi tindakannya baik. Dia beliin makanan, ya kan? Dia beliin segala macem, ya. Semua yang kita butuhkan dia sediakan, gitu. Memberi sumbangan. Beri sumbangan, ya. Padahal niatnya tidak baik, namanya penipu. Ya, nah yang terakhir adalah orang yang niatnya tidak baik, kemudian tindakannya juga tidak baik. Ya, ini memang orang yang tidak baik. Perampok. Memang orang jahat, iya. Iya kan? Iya. Niat tidak baik, tindakan tidak baik. Itu bola. Tapi yang paling bahaya itu adalah ini. Orang yang tidak baik tapi tindakannya baik. Tindakannya baik, betul. Ya, betul. itu bisa menipu orang. Atau orang yang baik tapi tindakan tidak baik. Ini jadi disalah persepsikan, akhirnya rugi kedua belah pihak gitu. Itu bola. Oke. Nah, yang seperti apa sih Pak? Mungkin saya mau sudah dikasih tanda, kita jeda dulu sebentar. Break dulu ya. Break dulu ya. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, sahabat Sonora di seluruh Indonesia, masih ada kesempatan buat Anda yang mau bertanya ya berkaitan dengan niat baik atau intention ini. Anda sering dengar nggak sih kata-kata nawaitunya? Nah, iya. Balik lagi kepada nawaitunya. Betul, niatnya. Iya, niatnya seperti apa? Smart listener dan juga sahabat Sonora, yuk kita sambung nanti di sesi yang keempat ya. Anda masih punya kesempatan menjawab pertanyaan kami. Pernah nggak punya pengalaman bahwa Anda di dalam perjalanan niatnya baik, tapi kemudian kok ada godaan, lalu kemudian Anda harus merasa itu diluruskan, ya, diperbaiki dulu niatnya, baru kemudian tindakan Anda atau action Anda bisa berjalan. Silakan Anda boleh sharing ke Instagram di @radiosmartfm959, karena nanti kita akan pilih 2 orang yang akan mendapatkan voucher dari Grand. Smart listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, saya ingin menyapa Anda mulai dari Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Gorontalo, kemudian saya beralih ke Bangka Belitung, Pangkal Pinang, Padang, Aceh, lalu
Lalu saya beralih ke Lampung. Selamat pagi untuk Bali. Saya tidak lupa ingin menyapa Anda yang ada di Bandung, di Cirebon, Purwokerto, Solo, dan juga Semarang. Saya beralih ke Yogyakarta, Surabaya, kemudian Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Ciputat, ya, Serpong sudah saya bacakan tadi. Kemudian saya beralih ke Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan juga Manado. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Semangat dan thank you banget ya buat Anda yang sudah bergabung pagi hari ini. Nah, pernah ada yang bertanya ke saya, datang ke studio nih Pak Arfan ya, dan nanya gitu, Mbak Ola itu kalau misalkan talk show bisa sebegitunya gitu ya, kayaknya seru banget. Itu resepnya apa sih gitu? Nah, terus kemudian saya coba merenung-renung, iya apa ya resepnya gitu loh. Saya coba mikir-mikir apa yang berbeda dari saya, rasanya nggak ada yang berbeda banget gitu. Betul. Ya. Yang lebih cantik banyak, tapi saya juga tetap cantik ya. Ternyata kuncinya saya baru sadar Pak Arfan ya. Kuncinya itu adalah selalu hadir. Ya, I'm here. Hadir. Nah, hadir itu sangat ditentukan oleh juga niat. Betul. Niatnya mau ngapain siaran itu gitu ya. Apakah cuma mau cari nama? Hanya mau cari nama atau apa gitu. Ingin mencerahkan orang, mencerdaskan bangsa. Jadi saya gitu kan? seringkali tidak sadar pada saat pose-pose kita di foto juga nggak cantik-cantik banget gitu posenya, karena lagi seru-serunya ngobrol. Betul ya. Nah, niatan-niatan saya itu smart listener itu saya tuangkan di dalam catatan ya, di buku gitu ya. Jadi ini sudah buku yang kesekian lah ya. Sudah punya puluhan buku catatan. Suka ditulis juga kan di IG kan? Iya, saya tulis juga di IG. Nah, pas banget pagi hari ini tuh Pak Arfan mengingatkan kita soal intention ya. Nah, karena pagi ini niatnya kita ingin menggembirakan banyak orang juga, membahagiakan smart listener sahabat Sonora. Pak Arfan izinkan saya sebentar ke YouTube ya. Oh, boleh. Smart listener saya ke YouTube ya. Oke, ini saya mau menyapa ada Erman Sitorus, milenial, salam dahsyat. Oke. Gabriel di Jakarta, pernah nggak sih Smart Happiness pernah membahas happiness di bursa, plaza, pasar, mall, juga bursa saham? Oke. Belum. Nanti kita akan bahas ya, boleh? Boleh ya. Oke, kok suaranya jelek ya Mbak Ola? Mungkin internetnya ya, Bapak. Oke, Pak Arfan, share happiness to all of us. Terima kasih. Kemudian juga baik, ini ada Pak Tanto. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ada Mbak Rima, Nadia Gazra. Yuk. Pak Arfan, selamat pagi, selamat bergabung, selamat bersiaran begitu ya. Terima kasih Mbak Nadia di Jakarta. Niat itu berkaitan dengan mata batin, bisa melihat niat dari hati seseorang. Betul. Oke. Setuju. Kita tajamkan lagi ya obrolan kita pagi hari ini. Nah, saya mau ke Pontianak, di sana ada Pak Manalu. Kira-kira mengubah niat karyawan yang terdampak virus lebih bahaya dari corona, yaitu pesimistis, sehingga menjadi orang yang berdampak positif itu bagaimana? Bagaimana caranya mengubah niat Pak Arfan? Bisa nggak kita mengubah niat orang? Kalau Anda ingin memahami lebih jauh lagi, itu saya punya workshopnya malah. Ini ya, apa namanya? Installing Optimism. Iya, itu di tanggal 15 Oktober nanti ya. Silakan Anda join di hari Kamis ya, tanggal 15 Oktober. Anda bisa telepon di 0812 12345 949. 0812 12345 949 gitu. Nah, tapi jawaban secara general dulu ya ini ya. Jawabannya adalah ya kita itu memang harus selalu aware gitu ya sama apa yang kita pikirkan ini nih. Karena niat itu dengan gampang berubah, Mbak Ola. Iya, betul. Gampang sekali. Rentan sekali. Misalnya begini ya. Tadi contoh tuh ya, ada orang yang memuji Mbak Ola ya. Wah, bagus sekali talk show-nya. Benar-benar talk show apapun bisa dilakukan dengan luar biasa gitu. Di situ kan niatnya bisa berubah kan. Niat awalnya kan tadi ingin melayani, mencerdaskan bangsa, mencerahkan banyak orang kan. Betul. Nah, di situ setan masuk tuh. Iya, benar-benar. Gitu ya. Jangan cuma itu dong, sayang. Ya, kamu harus mempromosikan dirimu gitu. Iya. Nah, di situ seneng banget deketin saya, Pak. Oh gitu ya? Itu tandanya Anda orang baik. Kalau orang jahat itu dipantau dari jauh aja gitu. Ya, kayaknya biaya mengakuisisi orang itu mahal gitu. Lebih murah biaya maintenance gitu. Jadi itu, nah akhirnya kan merasa bangga dengan diri sendiri dan sebagainya. Besok talk show udah berubah niatnya. Itu udah bukan lagi ingin mencerahkan orang dan sebagainya, itu udah jadi nomor 2.
gitu. Nomor satunya adalah itu tadi. Betul. Gimana cara supaya bisa tampil, gimana caranya. Senternya pokoknya diri sendiri. Senternya diri sendiri, betul. Nah itu, dengan gampangnya bisa seperti itu. Begitu juga yang namanya pesimis dan optimis. Jadi tidak ada orang yang bisa mengatakan bahwa saya ini orang yang optimis. Enggak. Karena optimisme itu cuma status. Cuma status itu. Jadi suatu ketika kita bisa optimis, suatu ketika kita juga bisa pesimis. Dan bisa menjadi toksik bagi lingkungan kita gitu. Itu. Jadi yang namanya optimisme itu bukan sesuatu yang permanen itu. Banyak orang yang salah, Mbak. Karena dia menganggap optimisme sesuatu yang permanen, akhirnya dia lalai. Dia lupa dan dia akhirnya masuk ke dalam pesimisme. Nah, sekarang ini juga kalau bicara optimis dan pesimis itu yang sangat penting adalah itu. Jadi di zaman COVID-19 ini, kalau kita mau masuk gedung, selalu dicek suhu. Nah, yang paling penting itu cek niat. Coba tiap hari itu cek niat. Cek ada apakah Anda optimis atau pesimis hari ini gitu. Itu bisa kita cek sebetulnya. Ada toolsnya gitu. Itu Mbak Ola. Oke. Nah, Pak Arfan ini masih nyambung ya dari apa yang ditanyakan oleh Pak Mana, lalu bagaimana sih mengubah niatnya anak buah lah begitu ya. Mungkin niat kita nggak bisa mengubah niat mereka, tapi kita bisa memfasilitasi mereka supaya bisa dapat informasi bagaimana meluruskan niat itu. Tadi salah satunya workshopnya Pak Arfan. Salah satunya itu ya. Tugas seorang leader adalah untuk mengubah niat, betul. Niat itu bisa diubah kok. Kan awal dari niat itu adalah ada pikiran ada keinginan, baru ada niat. Nah, kalau pikirannya diubah, keinginannya diubah, niatnya nanti akan berubah. Ya, artinya kita cuma bisa mengupayakan. Pada akhirnya kan keputusan itu kan ada di orang tersebut. Iya, tapi memang tugas seorang leader adalah mengubah niat itu. Gitu. Karena kalau orang niatnya tidak berubah, itu semuanya tidak akan berubah. Hasil tidak akan pernah berubah. Ya, orang niatnya bukan untuk capai target kok. Dia kerja niatnya cuma untuk datang ke kantor kok, cuma untuk dapat gaji kok. Nggak akan pernah dia bisa mencapai target gitu. Dan itu nggak pernah ada dalam pikiran dia mencapai target gitu. Itu Mbak, tugas kita adalah untuk memasukkan itu gitu, menginstall itu gitu Mbak Ola. Oke. Pak Arfan, ada akuntan Deso, Pak Helmi ya. Ini gimana caranya menghentikan niat para calon-calon kepala daerah? Ya, ini barangkali sambungan dari Pak Manulu tadi kan. Artinya banyak di luar sana kita lihat orang yang punya niat baik begitu. Betul. Apa yang harus kita lakukan? Apakah ini balik dulu aja kepada kita gitu ya, untuk kita juga punya niat yang baik atau seperti apa? Betul ya. Jadi bahkan penelitian World Economic Forum ya, profesi yang paling diragukan niatnya adalah politisi gitu. Itu profesi yang paling diyakini niat baiknya itu adalah juru rawat malah. Juru rawat sama pekerja sosial gitu. Ya. Tapi poinnya adalah ketika orang mau dipilih, nah ini niatnya nih apa ini? Karena perbuatannya pasti baik, bener nggak? Perbuatannya baik, pasti bagi-bagi sembako, apalagi dalam situasi begini ya. Perbuatan semuanya itu baik. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan adalah sebetulnya happiness itu bukan tergantung dari perbuatannya. Perbuatan kita yang baik itu hanya akan menghasilkan sukses. Ya, kalau mau bicara kesuksesan, lakukan tindakan yang baik. Anda akan mendapatkan sukses. Itu saja. Itu rumus kesuksesan. Tapi rumus kebahagiaan itu tindakan tidak cukup. Kalau tindakannya baik, tapi niatnya sebetulnya tidak baik, itu nanti ada mekanisme dalam tubuh kita yang bekerja tuh. Integriti kita akan bekerja, rasa bersalah kita akan mendera kita gitu. Sehingga kita tidak akan bahagia, walaupun kita sukses, walaupun tercapai target, walaupun mungkin nanti terpilih. Jadi kepala daerah misalnya gitu ya, tetapi itu tidak akan membahagiakan karena yang paling tahu, hakim yang paling adil bagi kita itu adalah diri kita sendiri. Itu akan menghukum kita sangat keras gitu Mbak Ola. Niat Anda nggak benar ini, walaupun Anda mencapai apa yang Anda inginkan, itu namanya sukses. Sukses adalah apa? Mencapai apa yang menjadi target kita. Keinginan kita. Tetapi Anda tahu bahwa Anda melakukannya dengan cara yang tidak benar, dan niatnya juga bukan untuk memberi, tapi untuk mengambil lebih banyak lagi. Itu diri Anda yang akan menghukum itu. Integriti Anda, mekanisme spiritual Anda yang akan menghukum Anda dengan sangat keras. Itu Mbak Ola. Pak Arfan, terima kasih. Kita harus tutup ya perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaatnya dari apa yang kita obrolin. Tentu saja masih banyak hal yang belum tergali. Iya, masih banyak yang bisa digali nih. Iya. Tapi nanti lain waktu kita akan bahas lebih lanjut lagi. Siap, ya. Karena niatannya selalu ingin memberi dan berbagi bersama dengan Anda. Semoga niat kita ini selalu diberikan kemudahan oleh Tuhan. Amin. Sekalipun mungkin jalannya tidak mudah begitu.
gitu. Sehat-sehat untuk Anda semuanya, Pak Arfan juga demikian. Nanti Anda yang ada di Instagram yang sudah kirimkan jawaban nanti akan di follow up lebih lanjut melalui tim Smart FM di Instagram ya. Siaran ulang dari program ini ada di hari Minggu jam 7 malam ya. Niatannya supaya semakin banyak orang yang happy. Amin, begitu, amin, ya. amin, ya. Kami pamit, saya Lanur Lija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.